Namanya Safiyah binti Huyai binti Akhtan bin Sa'iyah, cucu dari Allawi bin Nabiullah Israel bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ia termasuk keturunan Nabi Harun alaihissalam. Safiyah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki kedudukan terpandang, berparas cantik, dan bagus pula agamanya. Sebelum masuk Islam, ia menikah dengan Salam bin Abi al-Hakik. Setelah itu ia menikah dengan Kinanah bin Abi al-Hakik. Keduanya adalah penyair Yahudi. Kinanah terbunuh pada waktu perang Khaybar. Karenanya ia termasuk wanita yang ditawan bersama wanita-wanita lain. Kemudian Bilal, muazzin Rasulullah SAW, menggiring Safiyah dan putri pamannya. Mereka melewati tanah lapang yang penuh dengan mayat-mayat orang Yahudi. Safiyah diam dan tenang, serta tidak kelihatan sedih dan tidak pula meratap, menjerit, dan melaburkan pasir pada kepalanya. Keduanya kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Sekalipun dalam keadaan sedih, namun Safiyah tetap diam. Berbeda dengan putri pamannya, yang kepalanya penuh pasir, merobek bajunya karena merasa belum cukup meratap. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Enyahkanlah setan ini dariku." Rasulullah SAW kemudian mendekati Safiyah. Beliau mengarahkan pandangan atasnya dengan ramah dan lembut dan berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku berharap engkau mendapat rahmat tatkala engkau bertemu dengan dua orang wanita yang suaminya terbunuh." Selanjutnya, beliau mengulurkan selendang kepada Safiyah. Hal itu sebagai pertanda bahwa Rasulullah SAW telah memilih Safiyah untuk dirinya. Hanya saja kaum muslimin tidak mengetahui apakah Safiyah diambil oleh Rasulullah SAW sebagai istri, budak, atau anak. Tatkala beliau berhijab, maka barulah mereka tahu bahwa Rasulullah SAW mengambilnya sebagai istri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, diceritakan bahwa tatkala Rasulullah SAW mengambil Safiyah binti Huyai, beliau bertanya kepadanya, "Maukah engkau menjadi istriku?" Maka Safiyah menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah berangan-angan untuk itu tatkala masih musyrik. Maka bagaimana mungkin aku tidak inginkan hal itu ketika Allah memungkinkan itu saat aku memeluk Islam." Kemudian tatkala Safiyah telah suci, Rasulullah SAW menikahinya. Adapun maharnya adalah memerdekakan Safiyah. Rasulullah SAW menanti sampai Khaybar kembali tenang. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Madinah bersama bala tentaranya. Tatkala mereka sampai di Sabba', jauh dari Khaybar, mereka berhenti untuk beristirahat. Pada saat itulah timbul keinginan untuk merayakan walimatul urs. Maka didatangkanlah Ummu Anas bin Malik, yang kemudian menyisir rambut Safiyah, menghiasi, dan memberi wewangian. Karena kelihayan Ummu Anas dalam merias, Ummu Sinan al-Aslamiyah berkata bahwa ia belum pernah melihat wanita yang lebih putih dan cantik dari Safiyah yang usianya baru 17 tahun itu. Saat diadakan walimatul urs, kaum muslimin berkumpul dan memakan lezatnya kurma, mentega, dan keju Khaybar hingga kenyang. Tatkala rombongan sampai di Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan agar pengantin wanita tidak langsung ditemukan dengan istri-istri beliau yang lain. Beliau turunkan Safiyah di rumah sahabatnya bernama Harithah bin Nu'man. Ketika wanita-wanita Ansar mendengar kabar tersebut, mereka datang untuk melihat kecantikannya. Rasulullah SAW memergoki Aisyah juga keluar sambil menutupi dirinya agar tidak terlihat dan masuk ke rumah Harithah bin Nu'man. Rasulullah SAW menunggu sampai Aisyah keluar. Tatkala Aisyah sudah keluar sambil tertawa, Rasulullah SAW memegang bajunya seraya bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu, wahai orang yang pipinya kemerah-merahan?" Sementara cemburu menghiasi dirinya, Aisyah menjawab, "Aku lihat ia adalah wanita Yahudi." Rasulullah SAW membantahnya dan bersabda, "Jangan berkata begitu, sebab sesungguhnya ia telah Islam dan bagus keislamannya." Selanjutnya,
Safiyah berpindah ke rumah Rasulullah SAW dan menimbulkan kecemburuan istri-istri beliau yang lain karena kecantikannya. Mereka juga mengucapkan selamat atas apa yang telah beliau raih. Bahkan dengan nada mengejek, mereka mengatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita Quraisy, wanita-wanita Arab, sedangkan Safiyah adalah wanita asing. Suatu ketika, Hafsah berkata, "Anak seorang Yahudi." Perkataan itu menyebabkan Safiyah menangis. Saat Rasulullah SAW masuk dan Safiyah masih dalam keadaan menangis, beliau kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Safiyah menjawab, "Hafsah mengatakan kepadaku bahwa aku adalah anak seorang Yahudi." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah seorang putri seorang nabi, dan pamanmu adalah seorang nabi, suamimu pun juga seorang nabi. Lantas dengan alasan apa ia mengejekmu?" Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Hafsah." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu menjadi penyejuk, keselamatan dan keamanan bagi Safiyah. Selanjutnya, manakala ia mendengar ejekan dari istri Nabi yang lain, ia pun berkata, "Bagaimana bisa kalian lebih baik dariku? Padahal suamiku adalah Muhammad, ayahku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa." Safiyah wafat tatkala umur sekitar 50 tahun pada masa kekuasaan Muawiyah. Ia kemudian dikuburkan di Baqi bersama Siti Khadijah.